Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan. Ya, kali ini kita masih membahas tutorial tentang OBS. Ya, bisa dilihat di judulnya, kita akan belajar bagaimana membuat teks di OBS kemudian memberikan efek. Ya, kita pelajari efek-efek teks yang ada di OBS. Jangan sampai ketinggalan video ini, jangan di skip-skip ya dari awal hingga akhir nanti. Untuk menambahkan teks, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih teks JDI ya. Ya, kita pilih seperti ini. Ini boleh diganti, boleh tidak ya. Ini saya ganti saja. Teks efek seperti ini. Oke. Nah, kita bisa mengetikkan di sini yang pertama kali ya. Jadi ada dua cara. Ini kita tulis misal belajar teks efek di OBS Studio. Nah, kemudian kita bisa klik select font. Nah, kita bebas mengganti font sesuai yang kita inginkan. Fontnya ada di sebelah kiri seperti ini. Misal kita pilih ini atau yang lain ya, atau yang lainnya lagi ya. Kemudian di sini ada font style, ada bold, tebal ya. Kemudian di sini ada ukuran. Nanti bisa kita atur kembali ya. Saya pilih dulu angka 72. Saya oke. Ya, bisa kita lihat. Nah, di sini sudah muncul teksnya warna putih ya. Nah, teksnya warna putih. Kalau mau warna lain bagaimana? Ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada color. Ya, ini saya tarik ke atas saja biar kelihatan. Ya, di sini select color. Defaultnya adalah warna putih. Kita bisa memilih warna yang lain. Kita select color. Oke. Nah, di sini warnanya sudah menjadi kuning. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ada opacity. Ini adalah tingkat kepekatan warnanya, mau transparan atau tidak ya. Saya 100% saja. Kemudian di bawah opacity ada gradient. Ini untuk membuat gradasi warna pada teks. Kita klik saja gradient, maka akan muncul gradient colornya. Di sini warnanya kuning, gradasinya ke putih. Saya mau gradasinya ke orange misalnya. Nah, di sini otomatis menjadi putih, kuning dan orange. Kalau mau kita kuning dan putih tinggal select color. Colornya kita ganti putih. Kemudian gradient opacity ya, kepekatan warnanya, transparansinya. Direction itu adalah sudutnya, defaultnya adalah 90 derajat. Kalau kita tarik maka dia akan bergerak ya. Nah, ini kelihatan warna putih di sebelah kiri karena sudutnya 193. Kita scroll ke bawah, di sini ada background color. Kalau mau background colornya ini kan transparan ya. Kalau mau kita warna hitam misalnya, opacity-nya kita naikkan jadi 100%, maka warnanya backgroundnya hitam. Kita ganti merah supaya kelihatan. Oke. Nah, di sini akan muncul warna merah. Merahnya transparan 10% atau 12%. Di sini akan ada efek backgroundnya transparan. Kemudian di bawah lagi ada alignment. Ini adalah untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini berlaku ketika nanti ada lebih dari satu baris ya. Ini saya bisa mengedit di sini. Saya tulis bersama Solikan. Nah, ini adalah left, rata kiri. Kalau ini saya ganti alignment left menjadi center, maka dia akan menjadi rata tengah. Nah, saya ganti ke right, dia akan rata kanan dan seterusnya ya. Ini saya ubah lagi menjadi satu baris terlebih dahulu. Nah, ini ada yang terakhir ada outline. Outline kita centang. Outline adalah garis tepi. Defaultnya adalah warnanya putih. Kita ganti supaya kelihatan, kita kasih warna merah. Oke. Maka di sini ada outline warna merah. Outline size-nya berapa? Defaultnya adalah 2, bisa kita naikkan. Ya, seperti ini. Jadi outline-nya warna merah, dia akan menjadi tebal. Ya. Saya kembalikan ke angka 2, kemudian select color-nya saya ganti hitam. Nah, kalau sudah kita oke. Seperti ini ya. Kita taruh di tempat yang kita inginkan. Ya, ini cara pertama. Kita membuat teks langsung dari sini ya. Tadi kita klik 2 kali, nah akan muncul di sini. Saya klik OK. Atau kalau mau mengedit langsung, ini saya menggunakan OBS versi 27 dan juga di 26 juga bisa muncul seperti ini. Lihat di toolbar di bagian atas ini. Ini ada properties, ada select font, select color. Ini bisa digunakan untuk mengedit teks. Select color, saya mau berubah warna, langsung bisa diatur di sini. Saya ganti merah. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Saya mau undo, ini saya sudah pakai versi 27, bisa undo, Ctrl Z, kembali ke kuning.
Nah, kemudian select font, kita bisa mengganti fontnya di sini juga. Nah, kemudian menambahkan teks ada di sini juga. Kemudian perhatikan ketika saya menambah teks, berarti teksnya dia akan semakin panjang. Ya, saya tambah lagi, dia akan semakin panjang. Bisa nggak kalau kita menambahkan teks tetapi tetap dalam area kotak ini yang merah? Bisa nggak? Sangat bisa sekali ya. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian kita pilih transform, lalu edit transform. Nah, kita lihat di sini ya. Personal alignment ini kita abaikan saja. Nah, yang perlu diganti adalah pada bounding box type. Defaultnya adalah no bond, kita ganti ke scale to inner bond. Ya, oke, kita close ya. Saya ulang langkahnya. Kita klik kanan, kemudian transform, edit transform. Nah, yang perlu diganti bagian ini, bounding box type, scale to inner bond. Jadi skala di dalam kotak ini ya. Ini saya besarkan, saya mau areanya segini. Ya, areanya hanya di sini saja ya. Kemudian saya menambahkan di sini bersama Solikan. Nah, maka teksnya akan otomatis kecil. Dia tidak akan bisa menabrak garis merah ini, selalu ada di dalamnya. Ya, ini bedanya ya. Kalau kita default, maka tidak bisa seperti ini. Ini kita sudah mendapatkan dua ya. Yang pertama kita membuat teks warna yang biasa, kemudian kita membatasi areanya. Nah, kemudian kita klik dua kali di sini. Nah, perhatikan di bawah font ini ada read from file. Jadi kita bisa membuat teks menggunakan file notepad yang sudah ada. Ya, saya discard, saya buka folder saya. Oke, saya akan membuat teks baru di sini menggunakan notepad ya, atau kita klik kanan, new, kita pilih teks dokumen. Ini sama saja membuat notepad ya. Saya beri nama teks OBS. Ya, saya klik dua kali. Nah, ini adalah file notepadnya. Saya menulis di sini ya. Belajar membuat efek teks di OBS Studio. Ya, saya simpan, file save. Oke, saya kembali ke OBS. Saya klik dua kali pada source text effect, kemudian kita klik read from file. Maka di sini akan muncul tombol browse ya. Kita cari file notepad yang sudah kita buat. Saya nyimpannya di sini teks OBS. Saya oke. Maka di sini otomatis berganti sesuai yang ada di notepad ya. Kemudian saya mau mengganti teks di sini. Saya gunakan notepad ini ya. Saya ganti bersama Solikan. Oke, di Universitas Tekom. Kemudian saya simpan file save. Ya, kita tunggu beberapa saat, maka otomatis teksnya akan berganti sesuai dengan file notepad yang kita buat. Nah, itu cara yang kedua untuk membuat teks. Selain manual, kita bisa memanfaatkan teks di notepad. Ini berlaku misal teman-teman punya teks yang sangat banyak sekali, itu bisa kita copy di notepad ya. Ini misal berbaris-baris ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Nah, ini juga bisa ya, file save. Perhatikan. Nah, ini sudah otomatis ya, dia akan berganti setelah beberapa saat ya. Saya hapus lagi, saya simpan lagi, cukup satu baris saja. Ya, ini kita sudah bisa membuat dua teks versi. Yang pertama manual, yang kedua kita menggunakan notepad. Sekarang kita tambahkan efek ya. Ya, saya akan menambahkan efek yang sering saya pakai, yaitu scroll ya. Scroll itu apa? Dia akan bergerak. Ya, bergerak. Kita bisa klik kanan, kemudian filter, atau bisa klik di sini ada filter. Ya, filter kita tarik. Nah, kita tambahkan filter plus scroll. Seperti ini, kita abaikan, oke. Nah, ada horizontal speed, ada vertical speed. Horizontal speed kalau kita geser ke kanan, maka teks akan bergerak ke kiri. Seperti ini. Nah, di sini kenapa ini akan nempel ya? Karena ini memang teksnya nempel. Kalau mau tidak nempel, kita berikan spasi pada teksnya. Di sini karena kita menggunakan notepad, maka kita harus menggantinya di notepad. Kita tambahkan spasi. Kemudian kita simpan. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini akan ada jaraknya, ada spasinya. Kalau tidak ada spasinya, maka pengulangannya akan nempel. Kalau saya biasanya saya kasih tanda seperti ini. Saya simpan. Ya, supaya pengulangannya nanti ada tandanya. Ini scroll untuk horizontal. Kalau vertikal bagaimana? Ini saya
tarik ke kiri juga, nah maka dia bergerak ke kanan. Saya kembalikan ke angka 0. Kita masuk ke filter lagi. Kita coba yang vertical speed. Vertical speed kita tarik ke kanan, maka dia akan bergerak ke atas. Kalau kita tarik ke kiri, maka dia akan bergerak ke bawah. Kita coba ke kanan, kemudian kita buka. Ini saya besarkan ya. Kita buka notepad-nya tadi, kita tambahkan di bawah tutorial text effect di OBS Studio. Kemudian kita simpan. Nah, ini otomatis dia akan menambah barisnya ya. Dan seterusnya ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kita simpan lagi, file save. Nah, dia akan bertambah dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat teks sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Saya close, kita close. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah bisa memahami ya cara pembuatan teks di OBS Studio. Jadi kita bisa berkreasi meskipun hanya dengan teks ya. Silahkan bisa dipraktekkan, bila ada kesulitan bisa berkomentar di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.